Selamat malam, selamat datang di malam yang sedikit sunyi dari biasanya. Bareng aku Wulandari yang bakal nemenin kamu masuk ke cerita yang mungkin gak seharusnya kamu dengar sendirian. Oke, di sini kita dapat kiriman cerita. Kita sebut saja pengirimnya Rian. Dengan judul Orderan Ojol dari Wanita Tanpa Busana. Sebelumnya, kalian pernah kebayang gak sih nerima orderan ojol dari tempat yang kalian tahu tempat itu udah lama kosong? Jadi gini ceritanya. Jadi malam itu di Bandung lagi diguyur gerimis tipis. Jalanan udah mulai sepi dengan lampu kota yang menyala remang-remang. Ditambah suasana yang dingin dan sunyi. Seorang driver ojol yang kita sebut saja namanya Rian, dia niat untuk menyelesaikan orderan dan berniat untuk pulang. Tapi tiba-tiba sebelum dia pencet tombol offline, ada orderan masuk. Lalu dia bergumam, ya udah deh terima dulu, rejeki deket ini kok. Siapa sangka, ternyata orderan itu bakal jadi perjalanan seram seumur hidupnya. Kita masuk ke ceritanya. Jam menunjukkan pukul 1.57 dini hari. Rian lagi berhenti di pinggir jalan dekat daerah Kiara Condong. Jaketnya agak basah karena kena gerimis, dan badannya udah kerasa capek karena dia narik ojol dari sore. Tangannya udah hampir pencet tombol offline. Tapi tiba-tiba, ting, suara orderan masuk. Titik jemputnya cuma sekitar 600 meter. Dari tempat dia berhenti. Rian lihat layar HP. Nama penumpangnya Siska. Dengan tujuan daerah Cibiru Atas. Rian bergumam, ambil aja deh. Lumayan satu lagi langsung pulang. Setelah itu, Rian langsung berangkat menuju tempat penjemputan. Di perjalanan menuju titik penjemputan, semakin dekat ke titik jemput, jalanan semakin sepi. Cuman ada beberapa bangunan warung yang tutup dan lampu jalanan yang remang-remang. Tak lama, sampailah Rian ke titik penjemputan. Namun Rian kelihatan bingung, karena ternyata titik jemputnya itu adalah titik bangunan yang bekas rumah makan yang udah lama tutup. Pagarnya karatan, jendelanya pecah, halamannya pun penuh dengan rumput liar. Rian cek layar HP, lalu Rian bergumam, ini benar kok titik jemputnya, pas di sini. Rian masih menunggu sambil melihat kanan dan kiri. Rian menunggu sampai 15 menit lamanya, dan tidak melihat siapapun. Rian mulai kesal, lalu dia memutuskan untuk menelepon. Tapi tiba-tiba, ada cewek berdiri di samping motornya. Rian kaget. Padahal dia yakin beberapa detik sebelum pandangannya pindah, tempat itu masih kosong. Penumpang itu bernama Siska. Dia memakai jaket abu-abu dan rok putih. Maaf lama, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Oh iya teh gak apa-apa, mangga naik sambil menyodorkan helm. Setelah si cewek itu naik, motor itu langsung terasa berat. Padahal perawakan cewek itu sedang-sedang saja, tapi Rian tidak menggubrisnya dan langsung memutuskan untuk langsung jalan. Sepanjang perjalanan, Rian dan cewek itu saling diam. Lalu Rian berinisiatif membuka obrolan. Teh, mau lewat jalan utama apa jalan atas? Tapi cewek itu tetap diam gak menjawab. Rian melihat ke belakang lewat kaca spion, yang kelihatan cuman helm hitam nunduk. Dari awal perasaan Rian udah gak enak. Ditambah udara makin dingin. Tangannya mulai merinding. Pas di lampu merah, Rian tidak melihat pengendara lain. Kosong, hanya kendaraannya sendiri. Dia lihat lagi ke belakang lewat spion. Kali ini, dia tidak melihat penumpangnya di spion. Dan melihat ke jok belakang, kosong. Tapi motor Rian masih terasa berat. Rian mulai panik. Badannya keringatan. Napasnya ngos-ngosan. Dia beranikan diri nengok ke belakang dengan memutar badannya. Ternyata setelah nengok, cewek itu masih ada duduk di jok belakangnya. Dengan kepala menunduk dan masih diam. Jantung Rian rasanya mau copot dan pengen teriak. GPS menunjukkan tujuannya sebentar lagi udah dekat. Dan titik akhirnya adalah di gang kecil yang gelap banget. Nggak ada lampu penerangan sama sekali. Hanya penerangan dari lampu motor Rian saja. Sepanjang jalan gak ada rumah dan gak ada berpapasan dengan motor atau kendaraan apapun. Dan tiba-tiba
cewek itu menyodorkan jaketnya ke Rian. Mau jaket? Di sini dingin. Rian langsung menolaknya dengan sopan. Nggak usah teh, makasih. Tapi si cewek itu malah ngejatuhin jaketnya ke jalan. Dari spion Rian lihat Dila mulai melepas pakaiannya pelan-pelan. Lagi-lagi bajunya dibuang ke jalan. Di situ Rian udah mulai kekaruan. Sambil memberanikan diri, bertanya, "Maaf teh, bajunya kenapa dibuka?" "Gerah," jawabnya singkat. Rian langsung berhenti pas di depan gerbang tua. "Sudah sampai teh." Cewek itu langsung turun, masih diam. Pas turun, dia hanya pakai bra kusam dan rok panjang. Lalu dia jalan masuk ke dalam gelap punya gang itu. Sambil jalan, tangannya ke belakang membuka pengait bra dan menjatuhkannya lagi ke tanah. Rian masih mematung di tempat seperti ada yang menahan. Tiba-tiba sosok itu berbalik ke arah Rian sambil nulurin rok panjangnya. Dan saat itu, Rian melihat darah mengalir deras dari selangkangannya. Dengan sekuat tenaga, Rian langsung tancap gas kencang-kencangnya. Dengan jantung yang mau copot dan semakin menyeramkan, karena Rian mendengar suara cekikikan yang melengking mengikuti arah Rian. Seakan-akan suara itu ikut Rian setelah jauh dari lokasi suara itu menghilang. Rian melihat di depan ada minimarket yang buka 24 jam. Dia melimpir dan jalan ke arah tempat minuman untuk membeli kopi sambil menenangkan dirinya. Mukanya pucat sampai penjaga pun keheranan. "Kenapa Kang pucat banget? Kayak abis lihat setan," celetuknya bercanda. Gak disangka replik Rian cerita semuanya sama penjaga itu. Lalu penjaga itu pun bertanya, "Gang mana Kang?" Rian menyebutkan lokasinya. Beberapa detik penjaga itu terdiam. Lalu dengan hati-hati dia bercerita, "Maaf Kang, setahu saya di lokasi itu ada kontrakan kebakaran dan ada perempuan muda meninggal di kejadian itu." Penjaga itu melihat ke Rian yang tegang, tapi dia lanjut menceritakan kembali. Katanya juga sih sebelum meninggal si korban ini sempat mengalami kekerasan. Tapi entah kekerasan seperti apa sih karena kejadiannya udah lama. Tapi sempat heboh juga beritanya dan namanya juga sempat rame. Rian bertanya dengan hati-hati, "Namanya siapa Kang?" "Siska." Gelas kopinya yang dipegang Rian langsung jatuh ke rantai. Rian kaget karena namanya sama dengan penumpang aneh barusan yang Rian yakini dia bukan manusia. Sejak malam itu, Rian gak pernah lagi ambil orderan malam. Apalagi lewat jam 12 malam. Ada hal yang bikin Rian takut juga aneh, yaitu riwayat orderan malam itu gak ada, hilang. Seakan-akan kejadian itu tidak pernah terjadi. Gak ada di catatan sama sekali. Itu dia cerita horor malam ini. Kalau kalian jadi Rian, masih berani gak kalian ambil orderan malam hari lagi? Atau mungkin kalian juga udah gak berani keluar malam? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang suka cerita horor, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian juga punya cerita horor, boleh komen-komen di bawah ya guys. Jangan sampai ketinggalan, karena kedepannya semakin banyak cerita kisah horor dan seram lainnya. See you next video guys.